Oke, salam dan bahagia rekan-rekan kerja sekalian. Saya Afriyus Wangge selaku ahli K3 di PT Bank ABC akan menjelaskan tentang isi dari buku pedoman yang telah saya bagikan sebelumnya. Oke, kita mulai dari unit 1, poin pertama, yaitu mengenai pasal-pasal tentang K3 yang terkait. Pasal-pasal apa saja itu? Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan mengenai tempat kerja. Lalu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 dan seterusnya. Bisa kalian lihat langsung pada buku pedoman yang telah dibagikan sebelumnya. Oke, masuk pada poin kedua, yaitu penanggung jawab K3. Nah, apa yang dimaksud dengan penanggung jawab K3 itu? Penanggung jawab K3 adalah orang yang berperan atau ikut serta dalam penerapan K3 di lingkungan kerja. Nah, yang pertama di sini adalah pimpinan perusahaan, yang kedua ada pengawas laporan, yang ketiga ada karyawan, dan yang terakhir ada ahli K3. Kita masuk poin selanjutnya, yaitu mengenai tindakan pemenuhan peraturan K3. Apa saja itu? Yang pertama, melakukan pengawasan dan pendataan pada para karyawan. Lalu yang kedua, dilakukannya pelatihan sertifikasi K3. Yang ketiga, ada pemberlakuan sanksi bagi para karyawan yang melakukan pelanggaran K3. Nah, untuk para karyawan yang melakukan pelanggaran K3, kami pihak perusahaan terpaksa harus memberikan sanksi. Oke, kita masuk pada unit kedua. Nah, poin pertama yaitu fasilitas dan tindakan penerapan K3. Di sini yang pertama, mengatur ulang jam kerja para karyawan sesuai dengan standar pedoman K3. Lalu yang kedua ada menyediakan beberapa fasilitas seperti tempat minum dan kotak P3K. Ketiga ada fasilitas ruangan dan lain-lain dibuat seergonomis atau senyaman mungkin. Dan terakhir melakukan pengawasan pada seluruh pegawai bank. Poin kedua dari unit kedua adalah dukungan dan arahan untuk para pekerja. Nah, nanti yang pertama ini akan dilakukan sosialisasi rutin di tempat kerja. Lalu poin kedua melakukan rapat rutin atau rapat internal tentang pentingnya penerapan K3. Lalu yang ketiga melakukan informasi dengan pimpinan atau departemen-departemen yang lain untuk selalu mematuhi peraturan K3 atau menerapkan K3. Jika ada yang melanggar bisa dilaporkan ke atasan. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai catatan tindakan penyelesaian masalah K3 dan hasil akhirnya. Seluruh pekerja di Bank ABC bersama-sama harus menjaga K3 tetap terwujud di Bank ABC, yaitu dengan memperhatikan penyebab dan sumber terjadi kecelakaan kerja pada Bank ABC. Adapun bagi yang melanggar K3 harus diberikan sanksi atau surat panggilan atau pemotongan gaji. Kita masuk pada unit ketiga. Tentang apa? Yaitu yang pertama ini tanggung jawab dari masing-masing personil. Nah, dimulai dari karyawan atau pekerja. Nah, tanggung jawab dari karyawan ini ada 3. Yaitu yang pertama, membantu setiap peraturan yang diberikan. Yang kedua, melaporkan jika ada kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, mengikuti kegiatan pendataan di kantor yang dilakukan 1 atau 2 bulan sekali. Lalu yang kedua ada ahli K3, saya sendiri. Nah, tugas saya yang pertama di sini adalah melakukan pendataan antropometri pada seluruh karyawan. Nah, nanti para karyawan akan saya lakukan pendataan setiap orang untuk mengukur data antropometrinya. Lalu yang kedua, membantu menyelesaikan masalah K3 di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan K3 di tempat kerja, seperti sosialisasi sebelumnya yang telah diadakan. Nah, yang ketiga ini ada manajer. Manajer yang pertama memberikan kebijakan terkait penerapan K3. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan secara efektif melaksanakan penerapan K3. Yang ketiga, menyusun anggaran untuk program K3. Oke, poin selanjutnya pengembangan SMK 3. Yaitu pertama membuat dan memasang poster-poster tentang cara penerapan K3 di tempat kerja. Yang selanjutnya membuat laporan secara berkala tentang keberhasilan penerapan K3 di tempat kerja. Lalu yang ketiga, pengumpulan data menggunakan semacam wawancara yang dilakukan oleh setiap karyawan di Bank ABC. Oke. Masuk pada poin selanjutnya yaitu Bank ABC menggunakan beberapa perangkat dan teknik untuk keberhasilan seperti wawancara terhadap karyawan yang dilakukan seminggu sekali, membuat kotak saran agar tiap karyawan bisa mengeluarkan pendapat tentang penerapan K3 tempat kerja, dan seterusnya. Bisa dilihat langsung pada buku pedoman yang telah dibagikan. Oke, kita masuk unit keempat, yaitu unit terakhir, beberapa sistem atau data-data yang menggunakan perusahaan Bank ABC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada komitmen Bank ABC untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, mengacu pada serangkaian peraturan perundangan. Ya, ini terkait dengan unit 1 tadi ya, di bagian poin pertama.
Oke, nah di sini kita bisa lihat di halaman ke-7, bisa langsung dibaca teman-teman sekalian atau. Oke, nah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu para karyawan untuk memahami lebih dalam lagi mengenai buku pedoman yang telah dibagikan. Salam, terima kasih.